Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Persi Channel. Untuk kalian para penderita anxiety yang masih tidak berani keluar rumah atau tidak berani bersosialisasi, silahkan kalian ikuti saya. Kita akan berbincang sambil jalan-jalan. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, dulu kira-kira beberapa tahun yang lalu saya sama juga seperti kalian. Saya tidak berani keluar rumah, tidak berani bekerja, bahkan saya tidak berani ke kamar mandi. Saat ke kamar mandi pun saya tidak pernah kunci kamar mandi karena saya takut saya akan jatuh di kamar mandi. Saat itu saya merasa saya ini sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Saya merasa saya akan meninggal hari ini, dan setiap hari merasa seperti itu. Dan saya rasa saya sudah putus asa saat itu. Walaupun saya tahu putus asa itu adalah dosa besar, dilarang dalam agama saya. Tapi ya itulah guys, saya tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi penyakit ini yang begitu banyak sensasinya. Yang saya takutkan saat itu banyak sekali guys. Yang paling saya takutkan adalah saya takut akan serangan jantung secara tiba-tiba, karena saya sering merasakan sakit di dada. Ya, kalau asam lambung itu sudah biasa ya. Ini rasa sakitnya aneh, selalu di dada bagian kiri dan tengah. Kadang sesekali ada di dada bagian kanan. Dan itu saya rasakan hampir tiap hari. Gejala itu selalu datang dengan cara tiba-tiba. Kadang saya salah makan sedikit, langsung dada saya sakit. Kadang saya juga takut stroke guys, karena saya juga sering sakit kepala dan saya sering merasa bal di sebagian tubuh saya. Itu sering saya rasakan di sisi tubuh bagian kiri, kadang di sisi kanan juga. Pokoknya guys, saat itu hampir tidak ada lagi pikiran positif. Yang dipenuhi di kepala saya itu hanyalah pikiran negatif saja guys. Intinya guys, singkat cerita, saat itu kira-kira 6-7 bulanan ya, saya menghabiskan waktu hanya di rumah, di kamar lebih tepatnya, karena saya benar-benar tidak berani keluar rumah. Begitu saya coba keluar rumah, langsung sensasinya datang, yaitu saya merasa dada saya sakit, jantung saya juga berdebar dengan sangat kencang, dan saya juga merasakan kebas di sebagian tubuh saya, dan itu semakin membuat saya merasa ketakutan dan langsung balik ke rumah. Saya pernah berobat ke psikiater kurang lebih 2 tahun, 5 bulan. Ya memang saya sembuh saat itu, tapi begitu saya hentikan obatnya, saya seperti ini lagi, tidak berani keluar rumah lagi, takut kemana-kemana lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dan saya putuskan saya tidak mau lagi minum obat, dan saya berobat mandiri atau tanpa obat kimia guys. Kali ini saya tidak akan membahas tentang pengobatan kimia atau psikiater. Mungkin di video lain saya akan menceritakan hal itu. Kali ini saya akan khususkan di pengobatan tanpa obat kimia. Setelah beberapa bulan saya hanya ngurung di kamar, terus saya mikir, dulu saat saya ke psikiater, saya dikasih obat penenang, anti nyeri, dan anti demam. Cuman itu obat yang dikasih oleh psikiater. Tapi saya bisa kerja, bisa bersosialisasi. Berarti penyakit saya berasal dari pikiran saya. Itu yang saya pikirkan saat itu. Itu modal utama
saya untuk berani keluar. Saya sadar berarti kalau saya bisa mengendalikan pikiran saya akan sembuh atau saya tidak akan apa-apa. Saya tidak akan jatuh. Saat itu saya berkata pada diri saya muak dengan diri saya, dengan teror yang ada dalam pikiran saya. Saya muak. Hari ini saya tidak mau mendengarkan pikiran-pikiran ini lagi. Saya mau pasrah kepada Allah. Hari ini saya harus bisa keluar. Saya ucapkan beberapa kali, saya harus keluar. Saya bisa keluar. Saya pasti bisa keluar. Saya langsung praktekkan. Saya buka pintu kamar dan saya buka pintu luar dan pakai sendal. Begitu saya pakai sendal, langsung saya deg-degan. Saya tidak open. Saya terus berjalan. Ketika saya berjalan, sensasi mulai datang dari deg-degan, sakit dada, pusing, bal di sebagian badan atau mati rasa. Tapi semua itu saya tidak hiraukan. Saya pasrah, ya Allah, kalau memang hari ini saya ikhlas, saya pasrah kepadamu ya Allah. Itu yang saya ucapkan. Sambil terus berjalan, saya terus memotivasi diri bahwa saya ini tidak apa-apa, saya tidak akan jatuh, saya pasti bisa, saya kuat, saya pasti bisa. Itu terus yang saya ucapkan. Dan dalam hati pun saya berkata, saya pasrah ya Allah, saya pasrah kepadamu atas semua apa yang akan terjadi padaku hari ini, besok, dan seterusnya. Saya serahkan semuanya kepadamu. Saya pasrah. Tanpa terasa saya sudah berjalan kurang lebih 100 meter dari rumah. Dan saya balik ke rumah. Sampai di rumah, saya merasa senang, bahagia. Saya sudah bisa keluar. Saya sudah bisa melawan pikiran negatif saya hari ini. Dan besok saya ulangi lagi seperti itu. Saya ulangi terus sampai saya benar-benar bisa mengendalikan pikiran saya. Dan alhamdulillah saya berhasil, guys. Saya berhasil mengendalikan pikiran saya. Dan sekarang saya sudah bisa kerja, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Walau kadang memang pikiran negatif itu mampir, tapi saya sudah bisa cuek, masa bodoh dengan pikiran-pikiran negatif. Saya sudah menemukan hidup saya yang dulu, guys. Saya bahagia dan saya ingin membantu kalian agar kalian bisa sembuh seperti saya. Penyakit ini kita hanya butuh pasrah, guys. Karena semua yang ada dalam pikiran kita itu tidak semuanya benar. Itu hanyalah pikiran-pikiran kita. Kita hanya menganalisa. Jadi dengan kita pasrah kepada Tuhan, semua itu akan hilang. Pikiran itu akan hilang, guys. Oke, guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.